Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Di sini saya Aprilia ditemani dua rekan saya, yaitu Devi Nurajija dan Cepi Fahrudin, akan memaparkan materi tentang evapotranspirasi. Tapi sebelum itu jangan lupa like videonya ya. Yuk kita simak videonya. Ketika kita berbicara tentang penguapan, tentunya tidak akan lepas dari siklus yang ada di permukaan bumi. Salah satu siklus itu adalah siklus hidrologi, di mana siklus itu tidak akan terhenti selama persediaan air di permukaan bumi masih ada. Penguapan merupakan proses perubahan wujud air menjadi uap air. Hal ini merupakan hal dasar yang harus kita ketahui sebelum kita mendalami materi tentang evapotranspirasi. Jadi, evapotranspirasi adalah gabungan dari penguapan, evaporasi, dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan yang bersumber dari perairan, tanah, dan lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan penguapan yang bersumber dari vegetasi atau tanaman yang ada di permukaan bumi. Ketika kedua proses penguapan ini terjadi secara bersamaan, maka disebut dengan proses evapotranspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai jenis-jenis penguapan evapotranspirasi. Yang pertama ada evapotranspirasi potensial, yang dimana suatu nilai yang dapat menggambarkan suatu kebutuhan lingkungan, sekumpulan vegetasi, dan kawasan pertanian untuk melakukan evapotranspirasi lainnya, yang dimana yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, diantaranya ada penyinaran matahari, ada kecepatan angin, ada suhu udara, dan sebuah tekanan udara, serta dapat menggambarkan suatu energi yang didapatkan oleh kawasan itu dari matahari. Dari sisi lain juga transpirasi sama dengan berapa banyaknya karbon yang diserap oleh suatu kawasan vegetasi, karena transpirasi berperan juga pada perpindahan CO2 dari udara ke daun. Dan evapotranspirasi potensial ini terjadi ketika pertama terjadinya evapotranspirasi potensial ini berada di daerah yang sempit yang dikelilingi daerah yang luas, tidak terpisah, dan ditutupi oleh beragam vegetasi. Yang kedua, ketika kondisi kelembaban tanah tidak terbatas, evapotranspirasi lebih dipengaruhi oleh radiasi, suhu, dan angin. Yang kedua ada jenis evapotranspirasi standar, merupakan suatu evaporasi yang dapat diperoleh pada daerah yang merupakan suatu permukaan standar dari lahan pada suatu lahan tajuk yang dipenuhi oleh rumputan yang ditanam pada lahan subur. Nah, selanjutnya yang ketiga ada evapotranspirasi tanaman. Di sana terdapat dua istilah, yang pertama yaitu evaporasi dan yang kedua yaitu transpirasi. Nah, jadi suatu kebutuhan air itu dapat kita ketahui dengan kebutuhan air yang ada pada tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya ada evapotranspirasi aktual, di mana terjadi suatu kondisi air yang tersedianya hanya terbatas. Baik, selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi penguapan. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan, diantaranya ada radiasi matahari yang dapat memberikan suatu energi panas pada biotik dan abiotik. Selanjutnya ada suhu yang dapat meningkatkan kapasitas udara untuk menyimpan air. Nah, selanjutnya ada kelembaban relatif, di mana semakin besar kandungan air maka semakin tinggi juga kelembaban. Selanjutnya ada angin, yaitu sebagai distributor air. Nah, selanjutnya ada faktor tanaman. Di antaranya itu penutupan stomata, jumlah dan ukuran stomata, jumlah daun, penglipatan daun, dan kedalaman akar.
Sini akan membahas mengenai pengukuran dan alat ukur evapotranspirasi. Untuk pengukuran evapotranspirasi bisa menggunakan rumus tersebut, yaitu C ditambah S sama dengan E ditambah PK ditambah P. C di sini merupakan curah hujan, S di sini merupakan air siraman, dan E di sini adalah evapotranspirasi. PK tersebut adalah air perkolasi, dan P di sini merupakan jumlah air untuk penjenuhan tanah sampai kapasitas lapang. Dan untuk alat ukur sendiri untuk evapotranspirasi, yang pertama ada pitcher evaporimeter, yaitu alat yang berdasarkan prinsip pada laju evapotranspirasi yang melihat pada data banyaknya air yang hilang ke atmosfer pada proses evapotranspirasi itu sendiri. Nah, yang kedua ada evaporimeter panci, yang dimana alat ini merupakan suatu alat yang bisa mengukur penguapan selama 24 jam dan merupakan suatu alat konvensional yang dimana untuk mendapatkan data tersebut harus dilakukan pada saat-saat waktu tertentu. Dan yang ketiga ada atmometera, yaitu dimana alat sederhana untuk mengukur suatu proses evaporasi yang berupa bejana berpori yang diisi oleh air. Dan yang terakhir ada lisimeter, yaitu merupakan alat yang sering digunakan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi, yang dimana cara kerja lisimeter itu sendiri yaitu melakukan penyiraman pada kotak yang ditumbuhi oleh tumbuhan, kemudian buka saluran air dan hitung air yang keluar dari pipa yang telah dihubungkan pada saluran pembuangan air, kemudian mencatat data tersebut. Oke, saya akan membahas tentang dampak evapotranspirasi terhadap pembentukan cuaca. Apabila proses evapotranspirasi ini mencapai titik jenuhnya, kemudian terkondensasi, maka akan terbentuk awan, dan awan-awan ini pun akan menumpuk sehingga akan terjadi fenomena yang biasa kita sebut dengan presipitasi atau hujan. Adapun dampak dari evapotranspirasi terhadap pembentukan cuaca yang kedua adalah ketika musim kemarau, maka cuaca akan terasa terik. Hal ini terjadi akibat cadangan air tanah habis akibat proses dari evapotranspirasi tersebut, dan ini akan menyebabkan sebuah fenomena baru, yaitu kekeringan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami dan umumnya bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.